Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dimanapun berada, Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah tahun 2022 diadakan secara virtual karena situasi dan kondisi masih pandemi. Panitia Haul Akbar tahun ini masih menetapkan diadakan secara virtual. Kalau di virtual itu kami lebih fokus memfasilitasi ruang Zoom untuk jemaah yang ada di seluruh dunia atau di tempat titik kumpul daerah masing-masing, seperti menyiapkan perangkat-perangkatnya dan juga menyediakan media-media yang berkaitan dengan virtual itu. Nah, kalau kita menangani dokumentasi sebelum virtual, kami itu lebih fokus untuk memfasilitasi jemaah yang ada di lokasi haul, seperti menyiapkan layar di sepanjang Jalan Gending Lor, menyiapkan layar yang ada di ganggang sekitar pondok, dan juga menyediakan TV-TV yang ada di area majelis atau area haul tersebut. Untuk Haul Akbar tahun 2022 ini kami ada kru 50 anak ya, sebagian besar itu adalah santri ya, yang punya skill di bidang dokumentasi. Nah, untuk alat ya, alat itu tentunya yang ada kaitannya dengan virtual ya, seperti perangkat komputer, kamera, juga ada Videotron, ada TV ya, ada TV monitor, ada TV untuk jemaah yang bisa masuk atau yang ada di lokasi. Kemudian ada perangkat-perangkat lain yang tidak bisa disebutkan karena sangat banyak sekali, seperti konverter-konverter yang berkaitan dengan media-media streaming dan sebagainya. Kami tim Al-Wafa total menggunakan 10 kamera. Jenis kamera yang dominan kami pakai ialah X70. X70 kita menggunakan 5, dan juga NX100 kita menggunakan 1, dan yang terakhir untuk live, ini untuk kamera live kita menggunakan kamera 2500. Jadi kita total untuk kamera live menggunakan 7 kamera kecuali drone ya. Di 8 sama drone-nya. Untuk kamera mirrorless 2 kita menggunakan Sony Alpha A7 sama Fuji Film. Jadi harapan kami dengan kamera sebanyak itu, semua momen dalam Haul Akbar bisa terdokumentasikan dengan baik. Dari ke-10 kamera itu yang sudah dipersiapkan, tugas dan tempatnya masing-masing, kita menggunakan 7 kamera live yang tadi, Sony X70, NX100, dan 2500. Setelah itu kita konekkan, kita instalasi ke mixer utama itu kan kita di pendopo. Di pendopo itu ada mixer yang nanti akan dihubungkan ke VMAX dan di streamingkan atau di outputkan ke streaming dan juga Zoom. Kita menyambungkan kamera yang ada di masjid dan juga di lapangan itu kita menggunakan kabel SDI. SDI itu ada 5 kabel, dan juga yang dua itu kita menggunakan wireless. Kenapa kok kita menggunakan wireless, kok nggak kabel semua? Ya memang kalau menggunakan kabel kendala lebih sedikit, lebih minim. Karena nggak ada istilah wirelessnya habis baterainya, sinyalnya nggak nyampe, nggak ada itu. Tapi kenapa kok menggunakan wireless? Ya karena kalau kita menggunakan kabel semua dengan jarak masjid pojok ke pendopo, itu kan jaraknya agak jauh. Jadi kabel kita nggak cukup untuk menyambungkan kamera ke mixer yang nanti akan di-outkan ke streaming dan zoomnya. Kalau untuk 2 kamera itu memang kita nggak live kan,
memang khusus kamera itu untuk highlight dan juga BTS ini. Kameramen maksudnya orangnya ini ya, orangnya itu rata-rata dari santri Al-Fitro sendiri, entah itu santri yang mukim atau santri yang non mukim, yang sudah kuliah di STAI tapi PP, seperti itu. Jadi ada dua, yaitu mukim dan non mukim. Kameramen Hall Akbar ini dari jumlah 10 kameramen tentunya ya, karena kameranya 10 itu kita menggunakan kru Adobe Pro. Adobe Pro itu angkatan, karena ada pelatihan juga. Kalau tim Al-Wafa ini sebelum menjadi kru itu ada pelatihannya. Nah, itu ada dari tiga tingkatan, yaitu Adobe Pro ketiga, Adobe Pro kedua, dan Adobe Pro kelima terakhir. Yang terakhir ini kemarin kita gunakan untuk kamera belakang itu aja satu, dan juga malam waktu zikir fida, karena kami rasa mereka masih belum mumpuni untuk menjadi kameramen waktu Hall Akbar ini. Jadi kita waktu pagi kita ganti mereka. Adobe Pro kelima ini yang kru baru, kita ambil kru yang Adobe Pro 4 dan juga Adobe Pro ketiga. Untuk momen yang paling mengesankan dalam pengambilan video Hall Akbar ini, ya semuanya tentunya mengesankan, mulai tawasul sampai akhir. Bahkan pra-acara pun mengesankan karena banyak tim yang bekerja keras untuk menyukseskan Hall Akbar ini. Tapi dalam istilah video itu ada namanya klimaks. Ya, klimaks itu momen puncak dalam suatu gambar atau audio visual. Jadi yang kami rasa dalam momen-momen ini seperti bab 7 itu kami kan khusus untuk bab 7 kameramen sama zoom. Nah, zoom tidak boleh tampil dulu karena waktu bab 7 itu khusus gambar kamera saja. Waktu ibadallah itu gambar kamera saja. Waktu ref itu gambar kamera saja. Tapi sebelum ref ibadallah itu masih campur antara gambar kamera dan juga gambar zoom. Dan juga gambar waktu nasyid itu full gambar kamera, karena kita ketahui bersama ya, jamaah yang di luar ingin menyaksikan jalannya acara yang ada di pondok kita. Jadi waktu nasyid itu kita full kamera, jadi zoom daerah tidak ditampilkan dalam streaming, entah itu IG dan YouTube. Intinya waktu nasyid sama momen-momen yang memang perlu gambar kamera itu gambar kamera. Kalau kendala yang kami alami sebagai operator kamera tentunya ada, yaitu semisal trouble-nya dalam instalasi itu ada. Waktu kamera ternyata gak hidup kameranya, baterainya habis, itu pasti ada. Ya kami nggak menjas harus ada, enggak, tapi ya nggak tahu ya, selama perjalanan ini pasti ada aja trouble itu. Dan yang paling saya sesali itu waktu momen-momen puncak. Momen-momen puncak itu ada satu trouble, yaitu kendala dalam HT. HT itu alat komunikasi antara mixer dan juga operator sama kameramennya. Karena sebelum kita live atau nyuting di tempat lokasi, kita itu sudah membuat scene. Kapan gambar ini harus masuk, kapan zoom harus masuk, kapan gambar harus full kamera, kapan gambar harus ini, itu sudah tertata dan sudah kita kumpulan bersama. Tapi waktu yang momen itu tidak terdokumentasikan, yaitu momen pengambilan gambar yang memang harusnya ada dalam scene itu tapi tidak terdokumentasikan karena arahan dari operator tidak masuk ke kameramen. Kendala dalam HT-nya. Tapi saya rasa dalam kendala itu tidak seberapa kelihatan, mungkin itu hanya kelihatan bagi kita saja, tim dokumentasi. Sebagai operator, kalau momen yang paling berkesan menurut saya itu ya kadang saya itu emosi sendiri. Kameramen sampai saya
saya bentak seperti itu, yaitu saya mohon maaf ya, memang itu spontan saja dari saya. Dan juga momen-momen waktu zikir nasyid itu bukan tentang logika yang kita nalar ya kalau dalam nasyid itu, tapi dalam pengambilan video itu sepertinya yang saya rasa itu ada rasa dari kamera yang kita gunakan, dari mixer, dari masjid, itu kita sampaikan pada jamaah-jamaah yang ada di titik-titik kumpul daerah-daerah, agar bisa benar-benar merasakan situasi seperti dalam majelis yang live seperti itu. Jadi di situ kami benar-benar memfokuskan waktu zikir bersama itu, memfokuskan untuk benar-benar pengambilan gambar benar-benar bagus seperti itu. Itu kadang-kadang sebagai operator dulu juga saat waktu saya menjadi kameramen, saya nyuting, kok ada orang yang khusyuk. Kadang-kadang saya juga ikut tersentuh lihat seperti itu. Jadi rasa itu sebisa mungkin kami sampaikan pada pemirsa atau virtual yang ada di daerah seperti itu. Saya di sini selaku operator streaming Hall Akbar 2022 Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, selaku yang mengambil peran sebagai operator streaming Hall Akbar 2022. Banyak cerita dan peristiwa yang saya alami ketika menjadi operator. Kita kru Al-Wafat menggunakan 4 device atau 4 PC. Satu untuk FB, satu untuk IG, satu untuk YouTube, dan satu lagi untuk aplikasi streamingnya. Nah, untuk aplikasi streamingnya kita kru Al-Wafat TV menggunakan aplikasi Vmax versi 23. Untuk alat pengolahan audionya kita menggunakan merek soundcardnya Behringer. Kemudian untuk frame yang digunakan saat live YouTube Hall Akbar 2022 itu memang idenya muncul sekreatif saya sendiri. Tapi di sisi lain saya juga memperhatikan aspek yang biasanya digunakan di Pondok Al-Fitrah. Salah satunya masalah warna. Kalau masalah warna biasanya di Pondok Al-Fitrah itu menggunakan warna biru, hijau, emas, dan putih. Untuk kendala yang saya alami ketika menjadi operator streaming Hall Akbar, salah satunya yaitu masalah pembagian listrik yang kurang pas. Di situ ada kendala sedikit, tapi alhamdulillah berkat kerjasamanya tim listrik dan tim dokumentasi yang solid, kita bisa mengatasi kendala itu dengan cepat dan tanpa ada kendala yang berkelanjutan. Streaming bisa jalan dari awal hingga akhir. Saya sendiri dalam mengoperasikan streaming masih belajar dan berusaha memberikan yang terbaik. Dan juga saya minta maaf jika dari daerah sampai kecamatan desa ada beberapa titik kumpul yang belum bisa dimasukkan di YouTube Al-Wafat TV. Itu dikarenakan memang banyak aspek yang dipilih, salah satunya penerapan prokes yang dilakukan di tiap daerah dan kualitas video yang dikirim dari daerah ke pusat. Untuk PC yang dibutuhkan untuk jamaah, kita menyesuaikan apa yang sudah jamaah inputkan ke dalam GeoGoFarm kita. Karena kemarin lebih dari 600 partisipan yang mendaftar, maka kita menyediakan 8 PC untuk Hall Akbar tahun 2022 kemarin. Sehingga
dari 8 visi itu diharapkan merencakup semua partisipan dan agar bisa masuk ke dalam Zoom atau ke dalam layar monitor yang sudah disediakan. Ya, tentunya ini semua kiprah dari panitia dokumentasi, terutama Al-Wafa, kru, karena mereka semua sebelumnya itu diarahkan untuk membuat jaga jarak, kemudian prokes dan sebagainya, aturan-aturan, sehingga dari beberapa jamaah-jamaah yang sesuai dengan aturan, maka dipilih sesuai dengan aturan tersebut, dipilih jamaah-jamaah yang sudah bagus gambarnya, sesuai dengan channel-channel di 8 komputer kami, sehingga hal itu yang menjadikan jamaah-jamaah yang keluar atau tayang ke dalam online itu secara rapi. Total partisipan yang masuk dalam Hall Akbar Al-Fitrah tahun 2022 kemarin ada 2 titik Zoom yang kami sediakan. Ada Zoom yang untuk wilayah, ada Zoom yang untuk umum. Total semuanya sekitar 500-an yang sudah masuk ke dalam Zoom Al-Fitrah. Himbauan yang sering disampaikan oleh panitia kepada para jamaah, yang pertama adalah untuk mematikan mic. Ya, karena banyak sekali partisipan atau jamaah yang tidak atau lupa mematikan mic pada saat haul berlangsung, pada saat acara berlangsung. Karena kalau tidak dimatikan maka akan mengganggu kekhidmahan jamaah pada saat melaksanakan atau mendengarkan haul secara virtual. Kedua, himbauan yang sering kami sampaikan adalah untuk menjaga jarak dan menjaga atau melakukan prokes yang sudah ditentukan oleh panitia. Kendala yang paling sering yang kami alami adalah menjaga agar suara jamaah yang di luar tetap tidak bisa masuk, dalam pengertian mencoba memut secara semua partisipan agar suara jamaah yang di Zoom itu tidak masuk ke dalam mixer kami, sehingga itu membutuhkan kerja ekstra. Dan yang paling penting adalah memilah dan memilih jamaah yang ada di Zoom yang sesuai atau layak, yang layak untuk ditayangkan ke dalam monitor. Momen yang paling berkesan adalah melihat begitu jamaah yang berantusias, walaupun hanya secara virtual, para jamaah bersedia untuk memberikan suguhan berupa kamera atau berupa gambar atau berupa video visual, di mana mereka itu menyediakan background, kemudian menyediakan tempat yang begitu bagus sehingga gambar yang kami terima dan kami tayangkan pun bagus. Itu mungkin yang berkesan yang kami alami. Untuk kebutuhan internet saat Hall Akbar kemarin 2022 itu awalnya kita masih bingung gitu ya, karena info yang saya terima dari Pak Uripan selaku kemarin juga sebagai mediator dengan Telkom untuk mendapatkan internet yang dedicated supaya 1:1. Kita coba upgrade. Pertama sih ada 2 pilihan sebetulnya, kita mau upgrade-nya yang ada di pendopo atau yang di Thoriqoh gitu ya, karena nanti planningnya itu ya kedepannya untuk bisa konsisten, bisa digunakan saat acara-acara itu. Sehingga kemudian kami dihubungkan dengan IM-nya dan adanya pada waktu itu upgrade-nya ya upgrade temporer hanya di jalur Astinet gitu, jalur dedicated yang dimiliki oleh Telkom, di mana nanti speednya simetris 1:1. Kemudian juga saya konsultasikan ke teman-teman IT yang lain, ya ternyata untuk kebutuhan-kebutuhan karena dalam ruangan dokumentasi itu ada PC yang membutuhkan yang digunakan untuk Zoom, koneksi Zoom-nya sendiri itu ada beberapa PC, sekitar kurang lebih ada 8 PC-an ya.
kemudian ada PC yang memang digunakan untuk streaming, baik yang streaming YouTube ataupun streaming IG dan juga streaming Facebook gitu ya. Ada 3 streaming yang kita pakai pada waktu itu gitu. Sehingga kemudian saya review bandwidth yang digunakan sebelumnya, dan setelah kita konsultasikan dengan teman-teman yang lain, kita capai sepakat akhirnya menggunakan 50 Mbps ya. Karena 50 Mbps itu dirasa kita cukup kalau internet itu dedicated ya, 1:1 simetris. Artinya kalau upload 1, downloadnya juga downloadnya 1, uploadnya juga 1. Dan juga kita gunakan persiapan backup jaringan yang lain dari wifi terdekat kita ya, dari sebelah kantor itu kita tarik semua menjadi ada di pondok pengumpul. Ya, karena momen hall di pondok itu bukan hall biasa, itu sudah puncak dari semua acara hall yang ada di daerah bahkan di luar negeri, dan bahkan sekarang secara streaming itu juga diikuti dari berbagai macam daerah sampai ke luar negeri. Sehingga ya kalau sampai koneksi ini down, ya yang di daerah akan mengalami signal putus atau hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi ya koneksinya terputus. Dan alat-alat yang perlu kita gunakan pada saat itu, karena kita butuh menggabungkan beberapa saluran bandwidth ya, yang pertama kita butuhkan adalah MikroTik sebagai alat balancing wifi-nya, sinyalnya. Kemudian kita juga butuh alat router yang baik ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah ada WiFi 6 itu sebagai router yang bagus untuk sekarang ya, menggunakan teknologi yang terkini, bisa MIMO, artinya bisa langsung digunakan secara bersamaan tanpa ada delay ya, dan juga koneksinya sudah bisa mencapai up to maksimal, sehingga kalau 50 ya kita bisa mendapatkan 50 gitu. Untuk momen yang harus didokumentasikan itu mulai dari pra-acara, persiapan seluruh panitia, mulai dari tim listrik, tim dekor, hingga tim konsumsi. Dan pastinya momen ketika acara Hall Akbar berlangsung, mulai dari para habaib, para masyayikh, pembaca, jamaah atau tamu undangan, dan juga para santri yang mengikuti secara langsung di lokasi Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Durasi pengeditan foto ya relatif tergantung ada berapa foto yang akan diupload di media sosial Al-Wafa. Biasanya paling cepat itu ya bisa 1 hari bisa selesai, tapi kalau foto yang mau diupload di media sosial Al-Wafa banyak ya mungkin paling lama sampai 3 hari. Untuk foto apa saja semua juga bisa dipublikasikan ke media sosial. Cuma yang pasti yang tidak boleh dipublikasikan di media sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dalam. Jadi dari Al-Wafa sendiri tidak pernah mengupload, karena memang ada anjuran tidak boleh mengupload foto-foto dari keluarga dalam. Pesan yang ingin disampaikan oleh seluruh tim dokumentasi untuk seluruh jamaah dimanapun berada, semoga hasil dari tim dokumentasi dalam bentuk video maupun foto bisa mengobati kerinduan para jamaah yang belum bisa hadir secara langsung di dalam majelis Hall Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Untuk Videotron karena memang posisinya outdoor, jadi kemarin pemasangan Videotron itu pada H-1 yaitu hari Jumat jam 8 pagi dan selesai pada
kurang lebih jam 2 siang. Dan untuk antisipasi hujan, kami sudah memasang terpal di atasnya Videotron, dan kebetulan pada sore harinya terjadi hujan lebat sehingga Videotron tetap aman karena sebelumnya kami sudah menyiapkan terpal di atasnya Videotron tersebut. Untuk pelaksanaan Hall Akbar 2022 ini, untuk tim dokumentasi, alhamdulillah meskipun ada kendala sedikit, tapi karena kekompakan teman-teman, alhamdulillah bisa teratasi. Harapan kedepannya untuk semua kru Al-Wafa supaya bisa lebih baik lagi, mari kita bareng-bareng terus belajar, terus menimba ilmu kepada yang lebih pengalaman, kepada senior-senior kita, sehingga ketika Hall Akbar tahun 2023 dan seterusnya, hasil pendokumentasian atau hasil kinerja kita di dokumentasi Hall Akbar bisa lebih baik lagi dan lebih bervariasi lagi. Kami juga perlu melaporkan jumlah jamaah yang mengikuti Hall Akbar 2022 ini, yang mengikuti melalui sosial media. Untuk sosial media YouTube, alhamdulillah jamaah yang mengikuti kurang lebih sekitar 7.900, bahkan bisa dikatakan sampai 8.000. Untuk jamaah yang mengikuti melalui FB itu sekitar 274, dan yang mengikuti melalui IG Al-Wafa yaitu sekitar 74. Adapun jamaah yang mengikuti Majelis Dzikir Hall Akbar 2022 ini melalui Zoom yaitu sekitar kurang lebih 500 partisipan, yang mana diantaranya selain dari daerah Jawa, luar pulau, bahkan luar negeri, dan dari negara-negara lain. Kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh jamaah Al-Hidmah ataupun semua yang mengikuti Hall Akbar virtual 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga masukan-masukan dari jamaah kepada tim dokumentasi, sehingga pelaksanaan dokumentasi Hall Akbar 2022 ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Dan akhir kata, kami dari seluruh kru Al-Wafa TV dan semua kru Hall Akbar 2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi pada Hall Akbar PAF 2022 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada di skrip ya gitu. Gak ada skrip. Melalui cut. Enggak diedit ya. Ketika Mahalul Qiyam, pembaca yang lagi baca dan tim-tim penerbang yang lagi menerbangkan panitia itu apa ya? Tiga itu ada di lapangan dan sebagian ada di bawah terop. Keliru coy. Penulisan susunan acara itu murni aku kok paham yo.